الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-120, yaitu kata ta'san. Kata ta'san merupakan masdar. Adapun kata asalnya yaitu ta'isa dan ta'asa. Ar-Razi berkata, at-ta'su bermakna al-halak. Asalnya adalah al-kabbu, dan ia merupakan lawan dari al-inti'ash. Ta'san li fulan maksudnya adalah Allah melazimkannya untuk binasa. As-Samakhsyari mengatakan ta'san lahu lawan dari kata la'a lahu, sebagaimana ungkapan al-a'sha. Fatta'su aula laha min an aku lala'a. Fatta'su aula laha min an aku lala'a. Dalam kamus Mu'jam Al-Arabi Al-Asasi, maksud ta'san lahu adalah berdoa ke atasnya supaya mendapatkan kesengsaraan. Lafaz ta'san disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Muhammad, surah yang ke-47 ayat 8. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walladzina kafaru fata'san lahum wa dhalla a'malahum. Walladzina kafaru fata'san lahum wa dhalla a'malahum. Ibnu Said mengatakan, ayat fata'san lahum membawa maksud syaqalahum, yaitu kesengsaraan untuk mereka. Mengikuti pendapat Ibnu Jarir, fata'san lahum bermaksud kehinaan, kesengsaraan, dan bala untuk mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, fata'san lahum atau kesengsaraan dan kebinasaan membawa maksud atau bermakna di dunia mereka dibunuh dan di akhirat mereka akan diseret ke neraka jahanam. Dalam Sohfatut Tafasir, orang yang kafir kepada Allah dan ayat-ayatnya, untuk mereka kesengsaraan yaitu doa ke atas mereka dengan kesengsaraan, kehinaan, dan kebinasaan. Kesimpulannya, ta'san lahum adalah doa ke atas atau kepada kesengsaraan, keinahan, dan kebinasaan. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-121, yaitu tababun. Lafaz tabab merupakan masdar, berasal dari kata at-tab atau tabba yatubbu,
yang berarti kebinasaan, kerugian, kekurangan, dan sebagainya. Sebagaimana dalam surah Al-Masad, Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Dalam bentuk masdar yang bermuara dari asal kata di atas juga adalah lafaz tatbib. Al-Imam Al-Qurtubi berkata, lafaz tatbib ditafsirkan sebagai taksir atau kerugian. Lafaz tabab disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Ghafir, surah yang ke-40 ayat 37, dan lafaz tatbib disebut sekali juga dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat 101. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Ghafir, "Wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab." Wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah berpendapat lafaz tabab bermaksud kerugian. Ibnu Said berkata lafaz tabab sama artinya dengan ad-dalal atau ad-dolal, yaitu kesesatan. Asy-Syaukani dan As-Samakhsyari dan ulama lainnya berpendapat lafaz tabab bermaksud al-halak, yaitu kebinasaan, dan al-khusran yang artinya kerugian. Kesimpulannya, lafaz tabab membawa maksud kebinasaan dan kerugian. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-122, yaitu tabaron. Lafaz tabaro adalah dalam bentuk masdar, yaitu kata terbitan. Berasal dari perkataan tabiro yatbaru, mengandung makna kemusnahan dan kebinasaan. Disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Nuh, surah yang ke-71 ayat 28. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara." Mengikuti pendapat Ibnu Qutaibah, lafaz tabara bermaksud halaka, artinya kemusnahan. Maknanya sama dengan lafaz tadbira, yaitu yang terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 39. Wa kullan tabbarna tadbira. Wa kullan tabbarna tadbira. As-Suddi berpendapat makna untuk lafaz tabara adalah halaka, artinya kebinasaan. Mujahid berkata, ia bermaksud kerugian di dunia dan di akhirat. Al-Qurtubi berkata, kebinasaan itu menimpa orang kafir maupun orang musyrik. Beliau juga berkata, lafaz tabara bermaksud atau berarti kebinasaan sama dengan lafaz mutabbar. Mutabbar dalam surah Al-A'raf ayat 139, yaitu inna haula'i mutabbarun mahum fi. Inna haula'i mutabbarun mahum fi. Kesimpulannya, lafaz tabara sama maknanya atau sama artinya dengan tadbira dan mutabbar, yaitu artinya kebinasaan, kemusnahan, dan kerugian. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-123, yaitu tabut. As-Samakhsyari berpendapat wazan tabut sama dengan fa'alun, fa'aluna atau fa'ula, dan bukan dari fa'ula karena jarang kedengaran dan digunakan. Jadi ia dari fa'alun.
fa'alun, yaitu dari at-tut yang membawa maksud ar-ruju' atau kembali, karena ia adalah tempat meletakkan sesuatu di dalamnya dan mengamankannya, dan pemiliknya akan kembali kepadanya apabila dia memerlukan apa yang diletakkan di dalamnya. Kata tabut disebut 2 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 248, dan surah Toha, surah yang ke-20 ayat 39. Imam Fakhrur Razi menggambarkan keadaan tabut. Beliau berkata, kedatangan tabut sama ada mukjizat ataupun tidak. Apabila ia dikatakan mukjizat, maknanya kedatangan tabut adalah luar biasa, khariq lil adah, sehingga dapat dibenarkan ayat atau bukti di sisi Allah sebagai dalil atau hujjah atas kebenaran dakwaan itu. Para pencerita berkata, sesungguhnya Allah menurunkan tabut kepada Adam. Di dalamnya terdapat gambar-gambar para nabi dari keturunannya, lalu diwarisi oleh anak-anaknya hingga sampai kepada Yakub. Kemudian ia kekal di tangan Bani Israel. Apabila mereka berselisih mengenai suatu perkara, maka ia dibacakan dan dia mengadili perselisihan antara mereka. Apabila berhadapan dengan peperangan, mereka menunjukkannya kepada musuh-musuh mereka, sedangkan malaikat membawanya kepada askar-askar mereka, sedangkan mereka memerangi musuh-musuh. Apabila mereka mendengar dari tabut satu teriakan, pasti mereka akan menang. Apabila mereka berbuat maksiat dan kerusakan, dengan izin Allah, kaum Amalikah menguasai mereka dan mengalahkan mereka ke atas tabut serta dapat merampasnya. Ketika mereka menanyakan bukti atas Raja Talut, Nabi itu berkata, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah kamu akan mendapati tabut di dalam rumahnya. Orang kafir yang merampas tabut itu meletakkannya di tandas. Di tandas maksudnya di WC atau toilet. Lalu pada masa itu Nabi berdoa ke atas mereka atau kepada mereka, sehingga Allah menimpakan bala atau bencana ke atas mereka. Bagi yang membuang hajatnya di tandas itu atau di WC toilet itu akan terkena buasir, dan orang kafir jadi tahu penyakit itu disebabkan mereka merendah-rendahkan tabut itu. Lalu mereka mengeluarkannya dari tandas atau dari WC dan meletakkannya di atas 2 ekor sapi jantan. Kedua-dua sapi itu pun berjalan. Pada waktu itu Allah mengutus 4 malaikat mengiringinya. Sampailah mereka tiba di rumah Talut atau Tolut. Ketika kaum Nabi itu melihat tabut di sisi Talut, maka mereka tahu ia adalah bukti dia adalah raja mereka. Kedatangan ini adalah majas atau kinayah karena kedatangannya melalui perantara. Pada laporan kedua atau pada riwayat yang kedua, tabut ialah kotak di mana Musa alaihissalam meletakkan Taurat di dalamnya. Ia terbuat dari kayu dan mereka tahu akan hal itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya setelah kematian Musa alaihissalam disebabkan kemarahannya kepada Bani Israel. Lalu Nabi kaum itu berkata, sesungguhnya tanda kerajaan Talut adalah kedatangan tabut dari langit yang tidak dibawa oleh malaikat maupun 2 ekor sapi jantan. Namun ia turun dari langit ke bumi, sedangkan malaikat menjaganya. Kaum itu melihat kepadanya sehingga ia turun ke sisi Talut. Ini merupakan kata-kata Ibnu Abbas. Kedatangan tabut ini dalam bentuk hakikat. Apabila ia tidak dikatakan sebagai mukjizat, tetapi apa yang terdapat di dalamnya adalah mukjizat, maknanya atau maksudnya
Mereka melihat di dalam tabut itu kosong. Lalu Nabi itu meletakkannya di hadapan kaumnya di dalam rumah yang pintunya dikunci. Kemudian Nabi itu mengatakan Allah Ta'ala mencipta apa yang ada di dalamnya, yang menunjukkan apa yang berlaku di antara kita. Apabila mereka membuka pintu rumah dan melihat tabut itu, mereka melihat sebuah kitab di dalamnya yang menunjukkan raja mereka adalah Talut. Allah Ta'ala akan menolong mereka menghadapi musuh-musuh mereka. Ini merupakan mukjizat yang jelas sebagai bukti ia datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, tabut merupakan sebuah peti yang mengandung barang-barang peninggalan para nabi dari keluarga Musa dan Harun, mengandung naskah loh-loh Taurat yang dikaruniakan Allah kepada Musa di atas bukit Tursina. Ia merupakan mukjizat dan bukti kerajaan Talut dan menjadi penenang hati Bani Israel, bagaikan simbol dalam peperangan yang sedang mereka hadapi, serta rahmat dari Allah yang dibawa oleh para malaikat. Sedangkan dalam surat Toha, Muqatil berkata, seorang mukmin dari keluarga Fir'aun yang membuat tabut dan mengukirnya, ia bernama Hiskail, dan tabut berasal dari pokok yang bernama Jumais, dari pokok atau pohon yang bernama Jumais. Yang dimaksudkan tabut di sini ialah sebuah kotak yang diukir, tempat Nabi Musa diletakkan di dalamnya dan dialirkan di sungai Nil, lalu dijumpai oleh wanita Fir'aun atau istri Fir'aun dan dijadikan anak angkatnya. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-124, yaitu tafasahum. At-tafasu merupakan bentuk masdar, berasal dari kata tafisa yatfasu, artinya meninggalkan kekotoran dengan memakai wangi-wangian dan bercukur. Yang kusut, yang berdebu dan kotor dinamakan tafas. Disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, summal yakdu tafasahum wal yufu nuzurahum. Al-Imam Ar-Razi berkata, at-tafasu dalam amalan-amalan ibadah haji termasuk memotong kuku, misai, mencukur rambut, bulu ketiak, melontar jamroh, berkorban dan sebagainya. Ibnu Abbas, Mujahid, Ibnu Juraid, Ad-Dahhak dan yang lainnya menyatakan at-tafasu merupakan mencukur rambut, misai, bulu ketiak, memotong kuku, melontar jamroh, wukuf di Musdalifah dan Arafah. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi berkata, at-tafasu merupakan melontar jamroh, berkorban, memotong kuku, merapikan janggut, tawaf, dan sa'i antara Safa dan Marwah. Said Hawa menyatakan ayat liyaqdu tafasahum. Liyaqdu tafasahum artinya hendaklah mereka yang mengerjakan haji menghilangkan daki dan kotoran dan menghilangkan at-tafasu secara sempurna adalah dengan memotong kuku, misai, bulu ketiak dan sebagainya. Diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas, tafasahum adalah amalan-amalan haji. Kesimpulannya, liyaqdu tafasahum bermaksud atau artinya membersihkan dan menghilangkan segala kotoran badan sebelum menunaikan haji. Sedangkan hum bermaksud kata ganti nama domirun yang bermaksud mereka. Oleh karena itu, kata tafasahum bermaksud mereka yang hendak menunaikan haji mesti atau harus membersihkan dan menghilangkan segala kekotoran badan sebelum menunaikan haji. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-125, yaitu tahluka.
Isim masdar dari kata ini berarti setiap sesuatu yang akibatnya kemusnahan. Ia disebut sekali dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 195. Ayat ini dikaitkan dengan al-ilqa, yaitu menghulurkan, dan al-yad, yaitu tangan. Al-Yazidi berkata, tahluka bermakna al-halak, artinya kemusnahan dan kebinasaan. Abu Ayyub Al-Ansari berkata, menjerumuskan tangan ke dalam kebinasaan merupakan meninggalkan jihad di jalan Allah. Dari Hudzaifah, ayat ini bermaksud meninggalkan untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, katanya, at-tahluka bukanlah seorang lelaki dibunuh di jalan Allah, tetapi menahan untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Ikrimah berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan membelanjakan harta di jalan Allah. Mujahid berkata, ayat ini berkenaan dengan halangan menginfakkan ke jalan yang hak, di jalan yang benar, karena khawatir menjadi fakir. Al-Barra bin Azib berkata, ayat ini bermaksud seorang lelaki yang melakukan dosa lalu berkata, Allah tidak akan mengampunkanku dan tidak taubat dan tiada tobat bagiku. Abu Ishaq meriwayatkan, katanya, beliau mendengar Al-Barra ditanya oleh seorang lelaki, wahai Abu Ammarah, apa pendapatmu mengenai ayat wala tulku biaidikum ila tahluka? Adakah dia seorang lelaki yang maju ke hadapan untuk berperang atau terbunuh? Ke hadapan untuk berperang dan terbunuh? Beliau menjawab, tidak. Tetapi dia seorang lelaki yang melakukan maksiat, kemudian melemparkan tangannya kepadanya dan berkata, taubat aku tidak akan diterima. Ubaidah berkata, at-tahluka bermakna al-qanutu, yaitu putus asa. Ia bermakna jangan berputus asa. Asy'arawi berkata, maksud infak ialah mengeluarkan harta yang dapat dimanfaatkan di jalan Allah untuk membuat senjata, baju perang, dan sebagainya. Oleh karena itu, tangan yang terikat dari membelanjakan harta di jalan Allah adalah perkara yang melemparkan pemiliknya ke dalam kebinasaan. Beliau berpendapat terdapat dua makna dalam ayat ini, yaitu kamu membelanjakan harta di jalan Allah dan jangan melemparkan tanganmu dalam kebinasaan dengan meninggalkan perang. Makna kedua ialah jangan engkau melemparkan tanganmu ke dalam kebinasaan dengan maju ke hadapan untuk berperang tanpa ada persediaan yang lengkap. Kesimpulannya, tahluka bermakna kebinasaan dengan tidak membelanjakan harta di jalan Allah dan meninggalkan medan perang. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-126, yaitu at-taliyat. Lafaz ini dalam bentuk jamak muannas, jamak jenis wanita. Mufradnya atau bentuk tunggalnya adalah at-taliyah, sedangkan mufradnya at-tali, sedangkan bentuk tunggalnya adalah at-tali. Ia adalah isim fa'il, kata benda untuk subjek, yang berasal dari kata tala yatlu, mengandung makna membaca, mengikuti, mengusir, meninggalkan, memalukan dengan menggunakan an setelahnya, atau tala anhu dan sebagainya. Disebut sekali dalam Al-Quran dalam surah yang ke-37 dari surah As-Saffat ayat 3. Allah Subhanahu wa taala menyatakan at-taliyatu dzikra. Al-Qurtubi menjelaskan berbagai penafsiran untuk lafaz at-taliyat, yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Al-Hasan, Mujahid, Ibnu Jubair, dan As-Suddi berpendapat at-taliyat maknanya
para malaikat yang membaca Al-Quran. Ada yang berpendapat At-Taliyat adalah Jibril, disebut dengan lafaz jamak karena dia adalah malaikat yang paling besar yang tidak terlepas dari mempunyai tentara dan pengikut. Qatadah menyatakan At-Taliyat merupakan setiap yang membaca kitabullah. Ada yang mengatakan adalah ayat-ayat Al-Quran. Ia adalah ayat-ayat Al-Quran yang disifati dengan tilawah, sebagaimana Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadzal qur'anu yakussu ala bani Israil. Al-Qushairi berkata, ia bisa bermaksud ayat-ayat Al-Quran karena sebagian huruf mengikuti sebagian huruf lain. Al-Mawardi berpendapat At-Taliyat adalah para nabi yang membaca kitab kepada umat mereka. Kesimpulannya, lafaz atau kata At-Taliyat bermaksud atau berarti para malaikat yang membaca kitabullah, karena permulaan surah ini membincangkan atau membicarakan tentang Allah bersumpah dengan para malaikat. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-127, yaitu At-Tannur. Lafaz atau kata At-Tannur dalam bentuk mufrad atau tunggal, jamaknya adalah tananiru. Mengikut ahli bahasa, Tannur adalah nama ajam, nama yang bukan Arab, yang dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Tannur mengandung makna dapur api, permukaan tanah, tempat penyimpanan roti, tempat pancaran air, dan sebagainya. Disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat 40, dan surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 27. Allah menyatakan, hatta idza jaa amruna wa qalat tannuru, hatta idza jaa amruna wa fara tannuru, wa farut tannuru. Al-Imam Asy-Syaukani membentangkan atau menjelaskan pendapat ulama mengenai maksud At-Tannur. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, Az-Zuhri, dan Ibnu Uyainah. At-Tannur artinya permukaan bumi, dan orang Arab menamakan permukaan bumi dengan At-Tannur. Kemudian Mujahid, Atiyah, dan Al-Hasan berkata, ia berasal dari Tanawwar al-khubz, yaitu tempat pembuat roti. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ia bermaksud tempat terbitnya fajar, berasal dari perkataan mereka Tanawwar al-fajar. Qatadah berpendapat ia adalah permukaan bumi yang tinggi dan segala tempat-tempat yang tinggi. An-Nuhas mengatakan pendapat-pendapat di atas tidak bertentangan karena Allah memberitakan air datang dari langit dan bumi, sebagaimana Allah menyatakan, kemudian kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tertumpah atau hujan yang lebat, dan kami pancarkan beberapa mata air di bumi, lalu bertemulah air itu, air langit dan bumi, menurut urusan yang telah ditetapkan. Para ulama menyatakan At-Tannur adalah tanda keselamatan dan kemenangan bagi Nuh dan janji kebinasaan bagi kaumnya. Menurut Ibnu Katsir, bumi menjadi mata air yang terpancar sehingga air pasang dan naik dari At-Tananir, yaitu dapur-dapur api yang menjadi pancaran air, sebagaimana pendapat ulama salaf maupun khalaf. Ulama salaf, ulama terdahulu 3 abad pertama, ulama khalaf, ulama belakangan setelah salaf. Kesimpulannya, At-Tannur mencakup semua makna yang disebutkan di atas. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-128, yaitu At-Taraib.
Lafadz ini dalam bentuk jamak, adapun bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya adalah taribah, artinya tulang dada. Tulang yang berada di sebelah atas dada ataupun tempat meletakkan kalung. Disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah At-Tariq, surah yang ke-86 ayat 7. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Mengikuti pendapat Wahbah Az-Zuhaili, manusia diciptakan dari air mani yang terpancar dan terpancar ke dalam rahim, yang terdiri dari air mani laki-laki dan perempuan yang kemudian disatukan persenyawaannya. Ia adalah air yang keluar dari tulang belakang lelaki melalui saluran saraf tertentu yang berhubung dengan otak, dan air yang keluar di antara tulang dada atau at-taraib, tulang dada wanita, yaitu tempat kalung pada dadanya. Hamka menyatakan taraib merupakan tulang dada untuk perempuan yang mana terletak susunya. Syahwat perempuan yang menimbulkan maninya lebih berpusat kepada susunya. Susu itu pula yang digunakan Allah menjadi magnet penarik syahwat lelaki. Tetapi kemudian susu itu pula dijadikan tempat simpan makanan yang diminum oleh bayi. Kesimpulannya, at-taraib merupakan tulang dada perempuan, tempat meletakkan kalungnya. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-129, yaitu tasbihun. Lafadz tasbih merupakan bentuk masdar dari kata kerja sabbaha. Ar-Razi berkata, artinya ialah at-tanzih atau mensucikan, yaitu mensucikan Allah. Asalnya jalan cepat dalam beribadah kepada Allah, dan hal itu dijadikan untuk perbuatan kebaikan sebagaimana dijadikan untuk menjauhkan dari kejahatan. Ada yang mengatakan maknanya semoga Allah menjauhkannya, dan at-tasbih dalam bentuk umum dalam ibadah, sama ada perkataan, perbuatan, dan niat. Lafadz ini disebut sekali dalam Al-Quran, dikaitkan dengan domir hu, yaitu dalam surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat 41, dan disebut sekali yang digandengkan dengan domir atau kata ganti hum, yaitu pada surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 44. Ibnu Katsir berkata, setiap sesuatu diberi petunjuk kepadanya, diberikan petunjuk kepadanya jalan dan caranya beribadah kepada Allah, mencakup manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda. Setiap dari mereka berlainan bahasa dalam bertasbih atau cara mensucikan Allah, sebagaimana dalam hadis Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, kami mendengar tasbih atau cara mensucikan dan ibadah makanan sedangkan ia dimakan. Para ulama berbeda pendapat cara bertasbih selain dari manusia. Ada yang berpendapat maksud tasbih mereka adalah tasbih dilalah, yaitu setiap yang dicipta bersaksi kepada dirinya Allah adalah pencipta dan berkuasa. Ada juga yang berpendapat tasbih mereka adalah hakikat, di mana setiap sesuatu secara umumnya bertasbih dengan cara yang tidak didengar oleh manusia dan tidak pula difahami. Kesimpulannya, lafadz tasbih dalam surah Al-Isra mencakup segala sesuatu kecuali manusia. Dalam surah An-Nur, ia mencakup manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda, dan sebagainya. Cara manusia bertasbih sebagaimana kita ketahui diantaranya adalah sholat, sedangkan cara makhluk selain dari manusia tidak diketahui oleh manusia. Isim fa'ilnya, kata benda, subjeknya adalah musabbah atau musabbih, musabbihun, dan jamaknya musabbihuna atau musabbihina. Lafadz ini disebut dua kali dalam Al-Quran,
yaitu dalam surah As-Saffat, surah yang ke-37 ayat 166 dan 143. Ayat 143 bercerita mengenai Nabi Yunus. Ar-Raghib berkata, ia bermaksud al-musallun atau orang-orang yang sholat. Asy-Syaukani berpendapat, ia bermaksud orang yang berzikir kepada Allah atau orang yang sholat untuknya. Dalam ayat 166 bercerita mengenai malaikat, dan menurut Asy-Syaukani maksudnya mensucikan dan mentakdiskan Allah kepada apa yang disandarkan orang musyrik, kepadanya. Sedangkan makna perkataan malaikat dengan lafaz al-musabbihun mencakup bertasbih dengan lisan dan solat. Ini merupakan sifat-sifat para malaikat, dan mereka bukanlah seperti apa yang didakwa dan disifatkan oleh orang kafir sebagai anak-anak perempuan Allah. Naudzubillah. Dalam tafsir Al-Jalalain, lafaz al-musabbihin bermakna termasuk orang yang berzikir dengan banyak menyebut nama Allah ketika ia berada di dalam perut ikan atau al-hut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sedangkan lafaz al-musabbihun bermakna yang mensucikan Allah dari apa yang tidak layak untuknya. Kesimpulannya, lafaz al-musabbihin bermaksud atau bermakna orang yang berzikir dan sholat. Kalimah atau kata al-musabbihun dalam ayat tersebut bermakna para malaikat yang selalu bertasbih dan mensucikan Allah. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-30, yaitu at-tawwab. Lafaz ini merupakan isim fa'il, kata benda subjek, sama dengan lafaz taibun. Akan tetapi lafaz tawab biasanya disandarkan kepada Allah, sedangkan taib kepada manusia. Ia berasal dari perkataan at-taubah atau taba yatubu, artinya menyesal atas apa yang dia lakukan dan tidak kembali melakukan maksiat, atau mengakui dosa dan menyesal ke atasnya, serta berazam atau berniat kuat tidak kembali melakukannya. Taba ilallah maknanya kembali kepada Allah. Sedangkan at-tawwab mengandung dua makna. Pertama, bermaksud orang yang banyak kembali kepada Allah supaya jauh dari maksiat dan menggunakan dengan lafaz jamak, yaitu tawwabin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat. Kedua, at-tawwab bermakna yang menerima taubat dan salah satu dari sifat-sifat Allah. Lafaz at-tawwab di dalam Al-Quran disebutkan 11 kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 37, 54, 128, 160. Surah An-Nisa surah yang keempat ayat 16 dan 64. Surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 104, 118. Surah An-Nur surah yang ke-24 ayat 10. Surah Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat 12, dan surah An-Nasr surah yang ke-110 ayat 3. Lafaz at-tawwab di dalam Al-Quran disandarkan kepada Allah dan salah satu daripada sifat-sifat Allah. Antaranya Allah menyatakan, wattaqullah innallaha tawwabun rahim. Asy-Sya'rawi menuturkan, kata tawwab menunjukkan Allah tidak mengambil kira hamba-hambanya yang melakukan dosa, karena Allah tetap tawwab walaupun individu bertaubat dari satu dosa yang ia lakukan. Sifat superlatif atau mubalaghah, penyangatan, dilihat dari dua sudut, sama ada suatu perkara akan berulang pada beberapa orang, ataupun suatu perkara itu berlaku sekali tetapi ia dilakukan oleh banyak orang. Sebagaimana lafaz akul, banyak makan.
seseorang yang banyak makanan yang banyak dalam satu masa di luar dari kebiasaan. Boleh dinamakan akul, seperti ia makan 10 roti pada waktu sarapan, makan tengah hari, dan makan malam. Seseorang itu juga boleh dinamakan akul apabila perbuatannya berulang banyak kali, seperti ia makan makanan seperti biasa tetapi ia makan 15 kali dalam sehari. Allah Tawwab karena hambanya banyak. Sekiranya setiap individu melakukan satu dosa dan dosa-dosa itu dihimpunkan atau dikumpulkan, maka dosa itu membentuk bilangan yang besar, tetapi Allah tetap mengampuni mereka. Sekiranya seseorang melakukan dosa beberapa kali dalam satu hari, Allah tetap bersifat Tawwab dan tetap mengampuninya apabila dia bertaubat dan kembali kepadanya. Kesimpulannya, Allah adalah Tawwab yang bermaksud Maha menerima taubat, walaupun seseorang melakukan banyak dosa dalam satu masa ataupun ramai orang yang melakukan satu dosa. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-131, yaitu tijarotun. Lafaz tijaroh adalah bentuk masdar, berasal dari kata tajaro yatjuru, mengandung makna mata pencarian penjual, amalan jual beli, barang yang diniagakan dan perniagaan. Lafaz tijaroh disebut 9 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 16 dan 282, surah An-Nisa surah yang keempat ayat 29, surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 24, surah An-Nur surah yang ke-24 ayat 37. Kemudian surah Fatir surah yang ke-35 ayat 29, surah As-Saff surah yang ke-61 ayat 10, surah Al-Jum'ah surah 62 ayat 11. Kemudian lafaz tijarah di dalam Al-Quran membawa beberapa maksud atau arti, yaitu tijarah artinya amalan jual beli sebagaimana kebanyakan maksud ayat-ayat di atas. Kemudian tijarah bermaksud kiasan untuk orang yang membeli petunjuk dengan kesesatan, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 16. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Quraisy berkata, penukaran petunjuk dengan kesesatan diibaratkan dengan jual beli untuk mengisyaratkan apa yang dilakukannya itu terlaksana dengan kerelaan sebagaimana layaknya jual beli. Beliau menuturkan lagi ayat ini menggambarkan mereka tidak memperoleh keuntungan dalam perniagaan, malah mereka rugi dan hilang modal. Modal yang dimiliki setiap orang adalah fitrah kesucian. Ini diabaikan, sedangkan sepatutnya modal itu dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan berupa amal-amal yang baik. Tetapi mereka bukan sekadar tidak memperoleh keuntungan, modal mereka juga hilang karena iman tidak menghiasi jiwa mereka. Tijarah bermaksud kiasan untuk perniagaan yang tidak pernah rugi. Ibnu Katsir mengatakan perniagaan itu ditafsirkan dengan ayat berikutnya, yaitu dengan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjihad di jalan Allah dengan diri dan harta benda, sebagaimana terdapat dalam surah As-Saff ayat 10 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kesimpulannya, lafaz tijarah secara umum di dalam Al-Quran membawa maksud jual beli atau perniagaan. Perniagaan itu terdiri dari 3 bentuk. Pertama, perniagaan yang diketahui umum boleh memperoleh keuntungan ataupun kerugian. Kedua, perniagaan yang tidak pernah menguntungkan,
yaitu perniagaan yang membeli petunjuk dengan kesesatan. Yang ketiga, perniagaan yang tidak pernah rugi dan selamanya memperoleh keuntungan, yaitu perniagaan orang yang beriman dan berjihad. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-132, yaitu tinun. Lafaz ini hanya disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam ayat pertama surah At-Tin. Lafaz ini mengandung beberapa makna dan penafsiran, yaitu pertama, sesuatu yang dimakan. Al-Hasan, Al-Mujahid, Ikrimah dan lainnya berkata, makna At-Tin ialah buah tin yang kamu makan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Yang kedua, ia bukan bermaksud buah tetapi makna lain, dan ini terbagi menjadi dua. Ibnu Abbas berkata, At-Tin adalah bukit di bumi Muqaddis yang dalam bahasa Suryaniyah dinamakan Turustina, dikhususkan untuk Nabi Isa. Ikrimah dan Qatadah berkata, ia adalah bukit yang berada di Syam karena di atasnya tumbuh buah tin. Ia bermakna masjid. Ibnu Zaid berkata, At-Tin adalah masjid Damsyik. Ibnu Abbas berkata, ia adalah masjid Nuh yang dibina di atas kapal. Yang lain berpendapat ia adalah masjid Ashabul Kahfi. Ibnu Jarir berkata, yang paling benar adalah pendapat yang mengatakan At-Tin adalah buah tin yang dimakan karena ia terkenal di kalangan orang Arab dan tidak diketahui bukit yang dinamakan tin. Abu Hayyan berkata, yang zahirnya At-Tin adalah nama buah yang dikenal ramai, dan dalam hadis At-Tin dipuji disebabkan ia dapat menghilangkan penyakit buasir dan bermanfaat untuk penyakit tulang. Menurut satu riwayat, Rasulullah SAW diberi hadiah sepinggan buah tin dan beliau memakannya. Lalu beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, makanlah, sekiranya kamu bertanya buah apa yang turun dari surga, pasti saya mengatakan ini. Jadi makanlah ia karena ia menghilangkan buasir dan ubat bagi penyakit tulang. Ali bin Musa Ar-Ridha alaihimassalam berkata, At-Tin menghilangkan bau mulut, memanjangkan rambut, dan ia aman dari penyakit lumpuh, serta obat mengeluarkan sisa-sisa dan kotoran makanan dalam badan. At-Tin juga adalah nama surah yang ke-95 di dalam Al-Quran. Ia adalah surah yang diturunkan di Makkah, terdiri dari 8 ayat, 34 kata dan 150 huruf. Kandungan surah ini mencakup sumpah ke atas keindahan penciptaan manusia, kembalinya orang kafir kepada api neraka, memuliakan orang mukmin dengan ganjaran-ganjaran yang besar, penerangan atau penjelasan Allah yang maha bijaksana dan maha adil, yaitu yang terdapat dalam ayat 8 surah yang sama. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu diterangkan, apabila seseorang antara kamu membaca Wat-tini waz-zaitun, dan apabila sampai kepada ayat 8 alaihissallahu biahkamil hakimin, ucapkanlah bal wa ana ala dzalika minasyahidin, artinya ya, dan aku termasuk di kalangan orang yang menyaksikan. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-133, yaitu tubba'un. Lafaz tubba'un dalam bentuk mufrad atau tunggal, jamaknya tababi' atau tababiyah, berasal dari kata tabi'ah yatba'u, yang berarti mengikuti, menyusul, dan sebagainya. Sedangkan tubba' mengandung makna bayangan, lebah yang paling besar, dan gelaran raja-raja Yaman dahulu. Disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Ad-Dukhan, surah yang ke-44 ayat 37, dan surah Qaf,
surah yang ke-50 ayat 14. Allah menyatakan wa ashabul aika wa qaumu tubba. Dalam kedua ayat yang menyentuh lafaz tubba disebut setelahnya lafaz kaum yang berarti golongan atau kaum atau penduduk. Al-Jauhari berkata, At-Tababi'ah adalah gelaran raja-raja Yaman, mufradnya adalah Tubba. As-Suhaili berpendapat Tubba adalah nama setiap raja yang memerintah negeri Yaman, Asy-Syihr dan Hadramaut. Abu Ubaidah menyatakan setiap satu dari mereka dinamakan Tubba karena ia menggantikan yang lainnya. Menurut pendapat Al-Qurtubi, berdasarkan lahir atau zahir ayat Tubba, ia adalah salah satu dari raja Yaman dan orang Arab mengetahuinya dengan nama itu lebih daripada yang lain. Oleh karena itu, Rasulullah SAW berkata, saya tidak mengetahui adakah Tubba dilaknat ataupun tidak. Dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, janganlah kamu menghina Tubba karena dia adalah seorang lelaki yang baik. Begitu juga yang dilaporkan atau diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Beliau berkata, janganlah kamu menghina Tubba karena dia masuk Islam. Qatadah berkata, disebutkan kepada kami Ka'ab bercerita mengenai Tubba dan menyatakan ia adalah lelaki yang baik. Allah menghina kaumnya dan tidak menghinanya. Sa'id bin Jubair berkata, Tubba pernah menutup Ka'bah dan beliau melarang menghinanya. Tubba adalah Tubba al-Ausat, namanya As'ad Abu Quraib bin Mulaikar al-Yamani. Dia adalah raja bagi kaumnya selama 326 tahun dan tidak pernah ada raja Al-Hamir yang lebih lama memerintah selainnya. Meninggal dunia pada 700 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ibnu Asakir mengatakan, sesungguhnya Tubba yang disyaratkan oleh Al-Quran adalah raja yang mengislamkan kaumnya di tangannya. Apabila dia meninggal dunia, kaumnya kembali kepada kekufuran dengan menyembah berhala dan api. Lalu Allah mengazab mereka sebagaimana yang diceritakan dalam surah Saba. Sedangkan kaum Tubba adalah kaum Saba di mana Allah menghancurkan kaum itu dan membinasakan negerinya sebagaimana diceritakan dalam surah Saba, disebabkan ingkar kepada hari pembalasan. Mereka adalah orang Arab dari Qahtan, Adnan dan Hamir. Setiap salah seorang raja yang memerintah negeri itu dinamakan Tubba, sebagaimana dinamakan Kisra untuk raja yang memerintah Parsi, Kaisar bagi raja yang memerintah Rom, Fir'aun bagi raja yang memerintah Mesir, dan Najasyi bagi raja yang memerintah Al-Habasyah atau Ethiopia waktu zaman dulu. Kesimpulannya, terdapat dua maksud dari kata Tubba. Pertama, Tubba adalah salah seorang raja negeri Yaman yang baik dan beriman. Kedua, Tubba adalah kaum Saba yang disiksa dan diazab disebabkan kekufuran mereka, dan ini disebut dengan perkataan kaum Tubba.